hadir di tengah penderitaan dan kami mampu melihat kemuliaan Tuhan itu sungguh berkuasa di tengah-tengah penderitaan manusia itu, untuk kami bisa sadarkan bahwasannya pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik. Ketika ciptaan lain, firman Tuhan berkata baik-baik, tetapi ketika sampai kepada manusia itu, Tuhan Allah mengatakan bahwasannya manusia itu sangat baik. Pak di sorga, biarlah dalam perenungan pada malam hari ini, kami mampu melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudari kekasih, kita akan mendalami tentang teologi pada malam hari ini dengan tujuan bagaimana kita bisa mampu melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, begitu. Jadi pada awalnya Tuhan Allah menciptakan manusia itu baik gitu, tidak menderita, tetapi dampak daripada dosa itu manusia bisa mengalami penderitaan. Lalu bagaimana manusia yang bisa mengalami penderitaan, di tengah penderitaan dan bahkan keberdosaan itu pun manusia mampu melihat Tuhan hadir, melihat Tuhan berkuasa begitu. Jadi bukan merasakan bahwasannya Tuhan tidak peduli, Tuhan sudah meninggalkan kita lewat keberdosaan itu, bukan. Tetapi di tengah-tengah keberdosaan itu pun sebetulnya kita harus mampu melihat bahwasannya Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita begitu. Jadi saudara-saudari, kemampuan melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita dimampukan bahwasannya kuasa Tuhan itu tidak terbatas di tempat tertentu, tapi kuasa Tuhan itu bisa ada di mana-mana. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Tuhan hadir di mana-mana dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak mengeluh ataupun mudah berputus asa karena kita merasakan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita tidak mudah mempersalahkan orang lain begitu. Kita tidak mudah melihat bahwasannya kita lebih benar, orang lain lebih bersalah ketika terjadi sesuatu penderitaan itu begitu. Tapi kita mampu melihat Allah hadir dalam penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ini saudara-saudari yang sangat penting mau kita dalami pada malam hari ini lewat sahabat Indonesia ini. Bagaimana kita bisa mampu melihat Tuhan hadir dalam itu. Jadi kita tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengadili penderitaan-penderitaan yang terjadi itu, tapi kita mampu berjiwa besar bahwasannya Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu begitu. Jadi kalau kita lihat definisi daripada teologi itu, saudara-saudari, bahwasannya suatu upaya untuk menjelaskan keberadaan Allah di dalam penderitaan, di dalam kejahatan, di dalam ketidakadilan dalam dunia, terutama dalam konteks keyakinan agama kita, agama Kristen, untuk kita bisa mampu melihat keberadaan Allah yang kita sembah itu, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau berkorban untuk kita, Allah yang mau menderita untuk kita, Allah yang mau berdamai untuk kita, dan Allah mau mengampuni kita begitu. Jadi ketika kita mampu melihat dalam situasi penderitaan Allah hadir,
maka di situ kita bisa berjiwa besar begitu. Tidak sifat kedagingan kita bisa kita cenderung lebih cepat untuk mengadili, lebih cepat untuk menghakimi, lebih cepat mengatakan bahwa itu oleh karena dosa dan perbuatannya sehingga terjadi penderitaan itu begitu. Nah, itu sifat kemanusiaan kita, kedagingan kita bisa cenderung seperti itu. Tapi pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mampu Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu, kita mampu melihat itu, gitu kan? Lalu kalau kita melihat saudara-saudari, Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 6 itu bahwasannya kesalahan orang tua bisa dibalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat, tapi ayat yang keenam diperjelas di situ karena Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya yang sungguh besar ketika manusia itu mau memberi perhatian kepada kita begitu. Ketika kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan begitu. Jadi tidak kita langsung mengimani bahwasannya keturunan ketiga dan keempat itu langsung terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kesalahan orang tua kita begitu, tetapi kita bisa memutus itu lewat ayat 6-nya dengan meyakini bahwasannya kasih besar, kasih Tuhan sungguh besar kepada orang-orang begitu. Itu kita bisa dengar itu setiap minggunya di gereja-gereja mainstream begitu, bagaimana dibacakan 10 titah itu, tapi Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa itu, yang mungkin terjadi dosa keturunan ketiga dan keempat, yang mungkin juga meyakini akan kuasa kekuatan lain ataupun kuasa kultisme begitu, tetapi dengan kekuatan pertolongan Tuhan bisa diputus semuanya dosa-dosa itu begitu. Jadi bisa terjadi itu. Lalu kalau kita lihat sekarang dalam dunia kedokteran, sebagaimana yang kita bahas selama ini, sangat kuat itu apa itu gitu kan, faktor genetika itu diturunkan penyakit ketika terjadi penyakit, apakah itu penyakit jantung, apakah itu penyakit ginjal, apakah itu penyakit penyakit macam-macam begitu, lalu dikaitkan nah ini adalah faktor genetika begitu. Lalu bagaimana kita bisa memutus itu sebetulnya dengan menerima akan kasih Tuhan itu. Menerima kasih Tuhan itu bukan berarti kita langsung tidak percaya dengan genetika itu, percaya, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar, melebihi daripada faktor-faktor genetika yang dikemukakan dalam dunia kedokteran gitu. Jadi mungkin misalkan orang tuanya menderita gula, ya menderita gula begitu kan, atau kolesterol segala macam, asma, nah, langsung lebih banyak apa gitu kan faktor genetika, lihat keluarganya begitu kan. Nah itu. Lalu kalau hitung itu Keluaran 20 ayat 3 sampai 6 itu pembalasan ketiga dan keempat itu bisa sampai kita bisa melihat pohon keluarga kita 30 generasi yang bisa apa gitu gitu. Misalkan dari kita, bapak ibu kita, dari bapak ibu kita, nenek nenek kita, lalu ke atasnya lagi, ke atasnya lagi gitu. Jadi bisa sekitar 30. Bisa mempengaruhi pembalasan ketiga dan keempat bagi orang yang membenci aku. Memang dikatakan di situ bagi yang apa gitu, yang memperbuat baginya patung sesembahan yang lain ataupun kekuatan yang lain, kekuatan yang tersembunyi selain kekuatan Tuhan dalam kehidupannya begitu saudara-saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Keluaran 20 ini kita harus yakin, kalaupun ada faktor genetika, tapi harus jauh lebih kuat, lebih besar kuasa Tuhan itu untuk memutus segala dosa-dosa keturunan begitu, sebagaimana pernah juga kita bahas dalam demonologi dan pelepasan, bahwasannya kuasa Yesus itu, darah Yesus Kristus itu sudah cukup untuk membalas semua dosa-dosa
nenek moyang kita, begitu. Dalam 1 Petrus itu kan bahwasannya segala dosa-dosa nenek moyang kita sudah cukup kuasa Yesus Kristus itu, darah Yesus Kristus itu untuk menanggung segala dosa-dosa nenek moyang kita. Jadi kita harus punya keyakinan untuk itu, begitu. Jadi kalau tidak, kalau kita kaitkan itu Keluaran 20 ayat 3 sampai 6 itu dengan Teodise, bahwasannya ya bisa terjadi penderitaan bersambung gitu dari orang tuanya kepada anak-anaknya, tetapi kita harus mampu pada ayat 6 itu, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Tuhan Allah mampu memutus segala penderitaan-penderitaan itu. Kita mampu melihat keberadaan Allah, kuasa Allah di tengah-tengah penderitaan itu, gitu. Sehingga kita selalu memikirkan yang baik, kita selalu bijaksana, kita yakin gitu bahwasanya kuasa Allah itu sangat berkuasa. Memang itu adalah iman, begitu kan. Tapi bisa jadi suatu perenungan yang amat dalam bagi kita pada malam hari ini. Dan juga dalam Yeskiel 18 ayat 1 sampai 4 itu gitu. Ya, diceritakan di situ tidak mungkinlah seorang ayah makan anggur yang mentah, anaknya merasa ngilu. Nah, tidak mungkin itu gitu. Itu dalam Yeskiel 18 itu. Bahwasannya ya setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing gitu. Bagaimana setiap orang bisa bertanggung jawab terhadap dosa-dosanya. Itu kan secara khusus ayat 3 dikatakan seperti ini. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Nah, itu dia. Jadi tidak. Jadi Yeskiel 18 itu ayat 1 sampai 4 itu bisa kita lihat bahwasannya ya setiap orang yang harus bertanggung jawab. Jadi kita tidak langsung lagi mempersalahkan faktor genetika begitu. Tapi setiap orang bertanggung jawab terhadap dosanya. Dosa dalam arti meleset dari firman Tuhan, melanggar ataupun tidak mengikuti lagi jalan-jalan Tuhan dalam kehidupannya, begitu saudara-saudara. Lalu teks yang kita renungkan pada malam hari ini yaitu dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 itu, di mana ketika ada seorang yang sudah buta sejak lahir gitu kan. Sudah buta dia sejak lahir. Lalu para murid bertanya, siapakah yang berdosa di sini? Apakah dia sendiri ataukah orang tuanya, begitu kan? Jadi supaya lebih jelas, karena itu akan kita dalami pada malam hari ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Jadi saudara-saudari, bisa kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 itu, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi lewat buta yang dia alami itu, lewat sakit penyakit yang diderita itu,
pekerjaan-pekerjaan Allah, kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam kehidupan mereka begitu. Bagaimana kita bisa mampu melihat ketika ada penderitaan, ketika ada penyakit, saudara-saudari, bahwasanya lewat itu pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan begitu. Lalu diambilnya tanah, lalu diludahinya, dioleskannya kepada mata orang buta itu, dan orang buta itu bisa melihat begitu. Lalu kita bisa melihat di situ dalam proses dunia kedokteran saat ini, ya bisa menggambarkan ludah itu kan diambilnya tanah, tanah itu adalah bumi gitu kan. Dunia kedokteran bisa mengambil barang-barang yang lain begitu, ataupun benda-benda yang lain, ataupun apa yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, hewan dan segala macamnya diolah, dan itu bisa menjadi satu penyembuhan bagi orang yang sakit gitu. Tahu kalau apa itu dalam dunia orang sakit ada banyak bermacam-macam obat, nah, itu bisa kita lihat itu menjadi gambaran diambilnya lah tanah dan dioleskanlah ke dalam matanya sehingga dia bisa memperoleh kesembuhan. Jadi sama seperti pernah disaksikan oleh Pak Raples bahwasannya penyembuhan yang diberikan Tuhan itu tidak harus spektakuler gitu, tapi ya bisa juga hanya makan Panadol, makan Bodrek, kesembuhan terjadi, itu pun sesuatu mujizat Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwasannya dalam sakit penyakit yang dialami oleh manusia itu, di situ kemuliaan Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa kita rasakan. Itu yang bisa saudara-saudari kita temukan pada malam hari ini, supaya kita tidak terjebak lagi cepat-cepat ini. Kenapa ini bisa lumpuh? Ini apakah ini dosanya, dosa orang tuanya? Karena ada orang pada masa penulisan Alkitab ini, ketika orang semakin diberkati, semakin sejahtera, ya semakin sehat lah, begitu kan. Tetapi kada ada orang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta, itu yang kena kutuk lah itu begitu kan. Pola pikir seperti itu yang mau diperbaharui oleh Tuhan Yesus pada masa itu begitu. Bukan, tapi lewat sakit penyakit itu pekerjaan-pekerjaan dan kemuliaan Tuhan mau diperlihatkan begitu. Jadi kita mampu berjiwa besar melihat keberadaan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Itu artinya teodise pada malam hari ini. Dan juga saudara-saudari, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9, bagaimana Paulus di situ bahasanya dia sudah berulang kali gitu memohon kepada Tuhan atas penyakit yang dia derita begitu. Ada duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis yang menghantam aku, kata Rasul Paulus di situ, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Ayat 9, saudara-saudari, ini menjadi suatu ketegasan teodise dia begitu. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara-saudari, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara-saudari, dia sangat berbahagia sampai 3 kali dia memohon kesembuhan tidak terjadi. Tetapi lewat penderitaan itu dia mampu melihat anugerah Tuhan, lewat kelemahan itu dia mampu melihat bahwasannya Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Ini saudara-saudara, gimana kita bisa mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah dan kita itu, begitu saudara-saudari. Pasti juga banyak hal yang bisa membuat kita menderita, tapi teodise
kemampuan kita untuk bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah kejahatan itu bukan arti kita, bukan dalam arti bahwasanya kita membiarkan kejahatan itu terjadi gitu, tapi kita bisa mampu melihat di tengah-tengah kejahatan itu kita bisa berproses begitu. Samalah seperti misalnya Pak Medan terkenal dengan begal begitu, begal predator dan segala macamnya. Nah itu kita bisa melihat bahwasannya Tuhan juga hadir di situ untuk menyadarkan kita bahwasannya tengah-tengah kejahatan itu suatu saat kita akan dibebaskan dari kejahatan itu. Allah hadir gitu di tengah-tengah kejahatan itu dengan tujuan menyadarkan manusia itu supaya bisa bebas dari penderitaan, dari kejahatan itu. Begitu, saudara-saudari. Jadi kami pernah berkunjung di Yayasan Alpha Omega Kapanjahe tanggal 1 sampai 3 November 2017 yang lalu gitu. Kami mengunjungi Yayasan Alpha Omega Kapanjahe yang dikelola oleh Gereja Batak Karo Protestan. Jadi Yayasan Alpha Omega ini menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus begitu, orang-orang yang mengalami disabilitas, orang-orang yang sudah dilahirkan menderita begitu. Nah itu. Lalu ini gambarnya direkturnya pada masa itu Bapak Pendeta Mestika Ginting. Pengelolaannya sungguh luar biasa. Kesaksian direkturnya, pilihan GBKB adalah diakoni sosial begitu. Mereka mampu melihat di tengah-tengah orang yang menderita disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, yang sudah menderita dari sejak lahirnya. Mereka tidak lagi memohon seperti dalam Yohanes 9 tadi untuk kesembuhan, tetapi mereka mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi para orang tua yang melahirkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu awalnya mereka menganggap itu menjadi sesuatu aib di tengah-tengah keluarga, lalu mereka menjaga itu di tengah masyarakat supaya tidak diketahui aibnya itu. Tapi yayasan ini berupaya mendorong supaya keluarga bisa menerima orang yang berkebutuhan khusus itu sebagai untuk sarana anugerah Tuhan, sebagai sarana untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk sarana memperlihatkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bukan lagi aib begitu. Jadi saudara-saudari, kita sangat salut yayasan ya Alpha Omega yang ada di Kapanjahe ini pada guru-gurunya begitu. Jadi saya pernah membawa mahasiswa yang mau konseling, mendalami konseling begitu, dan juga ada juga pendeta kita tidak sanggup menghadapinya karena mereka lain gitu kan, pertemuan dengan orang-orang yang menderita disabilitas itu pun punya kekhususan khusus begitu. Tapi kita bisa melihat yayasan ini hadir dalam memperlihatkan Allah hadir di tengah-tengah penderitaan manusia itu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau dinyatakan lewat disabilitas itu, begitu saudara-saudari. Nah itu, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang pernah kami kunjungi di Kapanjahe, dan sudah ada dua tempatnya di Jalan Kutasane dan juga di kota Kapanjahe itu apa ini yayasan Alpha Omega ini. Mereka bahkan sampai mendorong bagaimana orang yang berkebutuhan khusus itu berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya begitu, sesuai dengan potensinya. Kalau ada potensi bertani, mereka dorong juga bisa bertani. Kalau potensinya main bola, mereka bantu juga gitu. Bagaimana supaya dia bisa menunjukkan hobinya dengan bahagia senang gitu dengan main bola. Kalau ada hobinya bernyanyi, mereka siapkan juga begitu untuk bernyanyi. Saya sangat salut lah melihat yayasan Alpha Omega ini. Mereka bisa
melihat orang-orang yang berkebutuhan khusus itu menjadi tempat untuk melatih dan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu begitu. Apakah kita berani, saudara-saudari, gereja-gereja, kita dorong juga gereja-gereja yang lain. Kalau menurut direkturnya ini, Bapak Pendeta Mistika Ginting ini, ada banyak masih di masyarakat dibiarkan orang yang berkebutuhan khusus itu. Jadi bisa kita bayangkan mereka sampai mengelola 2 tempat begitu. Itu di kota Kapanjahe itu dan juga di jalan Kota Cane, tempat orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Dalam diskusinya juga dengan anggota dewan dan juga masyarakat, masih banyak yang belum terlayani dengan baik. Tapi prinsip mereka bahwasanya kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau ditunjukkan dalam kebutuhan orang-orang yang bisa menderita secara disabilitas itu. Jadi ini saudara-saudari, nanti ini menjadi suatu dorongan bagi kita, bagi gereja-gereja begitu, bagi organisasi-organisasi kekristenan, supaya mampu melihat misalnya Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan manusia itu. Theodise, Theos artinya Allah, Theodise artinya penderitaan itu. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa melihat ini peristiwa Aceh, yaitu sekitar Desember 20 Desember 2004, di mana Aceh itu diluluhlantahkan tsunami. Jadi yang didapat waktu itu mayat akibat tsunami itu kurang lebih 100.000. Tapi menurut kesaksian orang-orang masih banyak mayat-mayat itu sebetulnya belum dapat begitu. Bisa sampai di atas ratusan ribu lagi gitu, dari bahkan bisa lebih besar tidak dapat, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan, orang yang beragama, orang yang beriman, tidak langsung menghakimi Aceh. Oh ini karena dosa-dosa mereka. Oh, itu. Tapi kita mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan Aceh itu. Tuhan memproses penderitaan itu. Badai pasti berlalu, begitu saudara-saudari. Jadi kita lihat saat ini setelah peristiwa tsunami ini, Aceh itu banyak mengalami perkembangan dan kemajuan-kemajuan, termasuk juga dalam transi beragama, termasuk juga dalam pariwisata, begitu, menjadi tempat pariwisata saudara-saudari Aceh sekarang ini. Tapi kuncinya saudara-saudari, sangat ketika terjadi badai ataupun bencana alam itu, bagaimana kita sebagai umat yang beriman, umat Tuhan, mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah badai itu, tidak menghakimi saudara-saudara. Jadi kita bisa menjelaskan dengan baik bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Saudara-saudari, saya sebelum belajar dengan baik tentang teodisi ini, saya melihat bahwasannya ketika terjadi bencana alam, wah, Allah yang murka begitu. Langsung pikiran saya, apa salah dan dosa ini sehingga mereka ini bisa menderita seperti ini. Tapi sesungguhnya saudara-saudari, ketika terjadi badai itu, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan lewat badai itu, begitu berproses saudara-saudara. Tapi sifat kemanusiaan kita bisa langsung cepat gitu. Apa yang terjadi? Sehingga ini bisa terjadi, hukuman Allah ini bisa terjadi gitu saudara-saudara. Jadi pertemuan malam ini kita mau didorong, kita mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi saudara-saudari, bukan hanya orang Muslim, gempa Nias juga saudara-saudari 28 Maret 2005, 8,7 skala Richter begitu saudara-saudari dengan peristiwa ini. Jadi tidak bisa kita kelompokkan bahwasanya Allah orang Islam itu
dengan Allah orang Kristen itu berbeda, tidak lagi, saudara-saudara. Tapi Allah yang tak kelihatan itu sesungguhnya mau memperlihatkan kemuliaan, kebesaran lewat penderitaan manusia itu. Bagaimana kita bisa sampai, saudara-saudari, kita mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Tidak lagi di persoalan-persoalan denominasi ataupun agama, apakah dia agama Kristen, agama Islam, dan siapapun itu ketika diperhadapkan dengan bencana alam, dengan badai, saudara-saudari. Tapi kita mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau dinyatakan lewat itu. Jadi ketika sudah sampai kita berpola berpikir teodise, saudara-saudari, Allah hadir dalam penderitaan, kita bisa berpositif thinking atas penderitaan itu, begitu. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah itu. Kita dari sikap menghakimi menjadi sikap lihat Allah hadir di tengah-tengah bencana itu, saudara-saudara. Kita masuk ke dalam pendalaman lebih dalam tentang Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 tadi. Murid-murid Yesus mempertanyakan, siapa yang bersalah? Jadi bukan hanya kita, orang yang sekarang ketika terjadi penderitaan, siapa yang bersalah? Apakah dia ataupun orang tuanya, saudara-saudari? Bisa pola berpikir seperti itu sudah bisa ada dalam diri kita. Tapi kita pada malam hari ini kita lagi mencari kambing hitamnya, tapi kita mencari kambing putihnya. Kita bukan lagi mencari-cari siapa yang bersalah, siapa yang berdosa begitu. Tapi apa pekerjaan-pekerjaan Allah, kemuliaan Allah yang mau dinyatakan dalam penderitaan itu. Kita lihat ini dalam percakapan ini gitu kan. Karena bagi mereka orang yang berdosa itu pastilah menderita, dan orang yang benar itu pastilah mengalami damai sejahtera begitu. Yesus menjawab penderitaan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Lalu dia mengambil tanah dan mengoleskan. Tadi sudah saya kaitkan dengan dunia kedokteran, bagaimana dunia kedokteran itu bisa menemukan penemuan-penemuan terbaru lagi pada masa sekarang ini, saudari begitu. Misalkan dalam dunia operasi, ya dulu harus bisa dibedah, saat ini sudah bisa diikuti dari saraf urat-urat nadi yang misalkan dimulai dari kaki gitu. Begitu perkembangannya sangat luar biasa dalam menangani kesehatan saat sekarang ini. Saudara-saudari, itu bahasanya lewat penderitaan itu pekerjaan Tuhan Allah mau dinyatakan, itu saudara-saudari. Lalu murid-murid Yesus mempertanyakan, siapa yang bersalah? Kan itu tadi. Yesus menjawab bahwasannya kemuliaan Allah mau dinyatakan lewat penderitaan itu. Kita bisa melihat Farisi dan atau orang yang beragama pada masa itu, mereka sangat tangguh begitu akan peristiwa itu. Mereka menginvestigasi, saudara-saudari, siapa yang melakukan itu. Lalu orang tuanya menyaksikan ini adalah Yesus yang disebut adalah Mesias itu. Mereka, privasi mereka terganggu, kedudukan mereka terganggu, orang yang sangat beragama di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti bisa kita pertimbangkan orang yang mengusir setan yang tidak berada yang dari murid Yesus. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang tidak melawan itu adalah menjadi sahabat kita, gitu, saudara. Nah itu. Jadi bukan mencari-cari lagi kesalahan, bukan lagi mau mencari-cari prestise, siapa yang mau jadi terbesar, terhebat. Tapi ketika kita sudah mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu, saudara-saudari, bahwasanya kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan mau dinyatakan itu. Bukan lagi di situ soal jabatan, bukan lagi di situ soal pangkat, saudara-saudari.
tapi kita mampu melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan mau dinyatakan. Bagaimana dalam percakapan-percakapan kita, saudara-saudari, itu dalam hal duniawi ini ya jabatan ataupun peristiwa lah, prestisi lah yang dikejar. Sama seperti pada masa Yesus, saudara-saudari, kuasanya pemerintahan dalam kerajaan Romawi itu yang memerintah dalam kekaisaran pada masa itu, dan ada utusannya juga di tengah orang Yahudi Israel yaitu Pilatus, dan di bawah Pilatus ada Herodes hierarkinya, dan di tengah-tengah Herodes, saudara-saudari, ada juga petugas-petugas Allah, orang-orang yang Paris, orang yang beragama pada masa itu, yang sudah memiliki punya pengaruh besar di tengah masyarakat. Lalu saat Yesus hadir, sepertinya keberadaan mereka bisa terganggu. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus bisa mengganggu akan pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat. Hierarki pemerintahan dari pusat ke daerah bisa terganggu dengan Yesus memberdayakan segala potensi-potensi, bahkan orang-orang yang lemah dan orang yang buta seperti yang ada di dalam teks ini. Bahwasanya kemuliaan Tuhan mau diperlihatkan lewat orang ini. Itu sudah bisa terganggu posisi mereka sebagai orang-orang yang beragama. Tapi pada saat ini, apapun jabatan kita, saudara-saudari, bagaimanapun keberhasilan kita misalnya dalam studi S1 sampai S3 secara duniawi, tapi kita harus mampu melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu. Orang tua yang buta itu menjelaskan bahwasannya kesembuhannya kepada Paris itu semuanya itu karena pekerjaan Yesus Mesias yang dinyatakan itu, firman Allah yang telah jadi manusia itu yang sangat berkuasa begitu. Begitu saudara-saudari sikap manusia terhadap penderitaan. Yesus membela orang buta itu di hadapan Farisi. Lalu bagaimana kita saudara-saudari saat berhadapan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang buta, orang lumpuh, apakah kita berani membela kebutuhan-kebutuhan mereka atau orang sakit di situ? Bahwasannya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat sakit penyakit itu begitu. Pola berpikir bahwa penderitaan akibat dari dosa manusia perlu diperbaharui, saudara-saudara. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau diperlihatkan lewat penderitaan itu. Kehadiran Allah melalui alam semesta, Allah yang Maha Kuasa sekaligus menginkarnasi di dalam Yesus Kristus. Menginkarnasi itu tujuannya, saudara-saudari, bahwasanya Tuhan menolong kita tidak utopia, tetapi menjadi suatu kenyataan. Bukan hanya dalam rangka iman, spiritualitas, tetapi juga menginkarnasi juga dalam kebutuhan fisik kita. Kemahakuasaannya, saudara-saudari, bukan hanya di atas mimbar, tapi juga berani terjun di tengah-tengah masyarakat sebagaimana Yesus yang menyembuhkan orang buta ini. Itu saudara-saudari makna penginkarnasian di dalam Yesus Kristus itu dalam Injil Yohanes ini. Dan juga dalam bulanan kita ini kita bahas terus tentang kristologi, ajaran tentang Kristus itu begitu. Allah hadir kepada penolong dan yang ditolong. Ini. Jadi siapa kita yang melihat kebesaran Tuhan, kita mau menunjukkan kepada orang-orang yang berkekurangan atau orang lumpuh seperti ini. Tuhan hadir bagi penolong dan juga yang ditolong. Lalu saudara-saudara, ketika kita mampu melihat Tuhan Allah hadir kepada penolong dan yang ditolong, apa yang mau kita buat? Nah, itu sebagai jalan untuk memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Di saat misalkan bencana alam seperti tsunami ataupun gempa yang ada di Aceh itu begitu, kita hadir mungkin sebagai penolong dan juga yang ditolong untuk memperlihatkan pekerjaan Tuhan itu. Lalu saudara-saudari, terakhir, apa yang bisa kita perbuat? Ini foto ini, saudara-saudari, ini dalam rangka supervisi waktu itu juga di Yayasan Alpha Omega. Kita hadir di sana membawa para mahasiswa-mahasiswi yang sedang studi dalam
pasca sarjana di kampus kita pada masa itu di Bandar Baru. Kita berdiskusi di sana begitu. Ini Pak Toto, masih Dr. Toto dari Yogyakarta. Dia sekarang tinggal di Yogyakarta. Kita hadirkan waktu itu untuk bisa membimbing dan mengarahkan mereka. Bagaimana mereka bisa melihat bahwasanya kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah penyakit itu. Yesus menyatakan kemuliaan bagi orang yang sakit disabilitas. Sikap manusia terhadap penyakit disabilitas bisa menerima, bukan lagi menganggap itu sebagai aib gitu, tapi sebagai suatu penerimaan. Tentulah itu bukan sesuatu yang mudah kita mengarahkan mereka begitu di tengah-tengah keluarga yang mereka bisa menderita secara disabilitas, lalu kita bisa mengarahkan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan mau dinyatakan lewat penderitaan ini. Ini bukan aib, bukan mudah, saudara-saudari, menyampaikan itu kepada mereka. Sama seperti ketika di tengah-tengah keluarga ada anaknya korban narkoba gitu. Ini bukan lagi aib yang besar di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga, tapi ini menjadi suatu penyakit yang perlu direhabilitasi, diobati gitu. Bukan sesuatu yang sangat mudah itu gitu. Saya pernah bertemu dengan anggota anak dewan gitu di gerakan anti narkoba. Lalu dia rasakan di situ dia tersisi dan tidak ada lagi hubungan dengan orang tuanya, terputus hubungan dengan orang tuanya. Lalu waktu itu dikasih juga nomornya kepada kita, nomor orang tuanya supaya kita hubungi. Ketika kita hubungi anggota dewan itu, saya sengaja membuat anak saya itu di situ. Jangan lagi hubungi saya ya, saya sengaja. Dia menganggap bahwasannya itu adalah di tengah-tengah keluarga. Gitu. Seharusnya dia harus hadir untuk mendampingi, memeluknya, mengasihi dia, berdamai dengan anaknya itu, bisa menerima masa lalu anaknya itu sebetulnya begitu. Tapi dia buat jarak dan bahkan dianggap itu menjadi suatu aib di tengah-tengah keluarga. Pola berpikir bahwa penderitaan akibat dari dosa manusia perlu diperbaharui. Perbaharui pada malam hari ini mau kita lihat Allah hadir di tengah-tengah kejahatan itu gitu. Bagaimana kita bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah bencana alam, di tengah-tengah gempa bumi, di tengah-tengah tsunami seperti yang terjadi di Aceh itu, atau seperti erupsi Gunung Sinabung begitu. Kita mampu melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan lewat penderitaan itu. Lalu saudara-saudari, Allah yang Maha Kuasa sekaligus menginkarnasi dalam Yesus Kristus itu, kita lihat dia tidak hanya di zona dan bahkan berani turun ke dalam zona tidak nyaman itu, sebagaimana Kristus yang menginkarnasi itu begitu. Dia berani, dia mungkin memeluk orang yang menjadi korban disabilitas itu, berani dia saudara-saudari membantu orang yang kena tsunami ataupun kena gempa bumi ataupun yang erupsi itu, saudara-saudari. Allah hadir kepada penolong dan yang ditolong. Semuanya ini bisa terjadi oleh karena kita mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Demikian yang bisa kami sampaikan materi kami pada malam hari ini, Ibu Barita, Pak Raples, dan kita semua yang hadir di Zoom ini, Pak Samartub, begitu ya. Nanti untuk bisa terus kita bagikan ini menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan materi tentang teodise dari Yohanes 9, supaya kami mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan manusia itu. Manusia bisa menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar itu hadir di tengah-tengah penderitaan itu, sehingga kami terus membangun relasi dengan Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tidak menghakimi bahwasanya di manakah Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Tapi kami mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Biarlah Tuhan melalui materi pada malam hari ini
banyak orang nanti bisa terberkati ketika kami share, kami bagikan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kembali ke Pak Raples atau Ibu Barita